Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh kasih karunia, penuh dengan rahmat, yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan, sehingga kami dapat melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-2. Tertulis demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pepatah kuno Yahudi yang berkata, "A friend is one who warns you." Teman adalah seorang yang memperingatkan kamu. Teman yang benar-benar teman yang baik adalah teman yang akan memberikan teguran ketika kita salah. Dan kita sebagai teman yang baik juga akan memberikan teguran ketika ada teman kita yang berbuat salah. Jadi bukan membiarkan kesalahan itu terus berlanjut. Demikianlah seharusnya seorang teman yang benar-benar menjadi teman sejati. Kita baca dalam Lukas pasal 15 ayat 1-2 ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mempunyai paradigma bahwa tidaklah pantas dan tidaklah layak untuk berkawan atau berteman dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dicap jelek di dalam masyarakat. Dan itu sebabnya mereka bersungut-sungut, mereka marah karena Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Nah, satu pertanyaan muncul, mengapa Tuhan Yesus mau menerima mereka? Mengapa Tuhan Yesus kelihatannya bersahabat dengan orang-orang yang termasuk kalangan orang-orang yang berdosa? Ada tujuan dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bila kita melihat ayat-ayat dalam pasal ini, di mana di situ ada perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, serta penegasan Tuhan Yesus dalam ayat yang paralel di dalam Matius 9 ayat 12, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus punya tujuan dari persahabatannya dengan orang-orang berdosa, yaitu Tuhan mau menjangkau mereka dan menyelamatkan mereka. Berkaitan dengan apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus, gereja, baik sebagai institusi maupun organisme, yaitu kita sebagai gerejanya, hendaknya dapat menerima siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka. Tapi penerimaan terhadap orang-orang yang berdosa, yang masih hidup dalam kejahatan, bukan berarti kompromi. Gereja harus tetap berdiri di dalam kebenaran. Gereja harus menegur ketika ada yang salah. Sayang sekali ada gereja-gereja yang menerima kaum LGBTQ, tapi tidak menegur kesalahan mereka. Setiap orang harus diterima, tapi kita harus mengajar, menegur kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak benar, agar mereka kembali bertobat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semua perlu memposisikan diri kita dalam pergaulan, supaya kita tidak terbawa arus, tidak ikut-ikutan dalam keburukan, tapi jadi trendsetter kebaikan. Jadi teladan dalam kebenaran. Kita menarik orang untuk ikut cara hidup kita, yaitu cara hidup yang seturut kehendak firman Tuhan,
dan bukan sebaliknya, kita jadi ikut-ikutan cara hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah sahabat untuk orang-orang berdosa, tapi dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa mereka dalam kebenaran, menegur mereka supaya tidak hidup dalam dosa. Kalau kita tidak bisa mengubah mereka, maka jangan terus-terusan bergaul dengan mereka. Sebab prinsip firman Tuhan bahwa pergaulan buruk merusak kelakuan baik akan berlaku. Sikap kompromi terhadap dosa akan membuat kita menjadi terbawa arus dosa. Sekali lagi kita perlu menegur yang salah dan membawa orang yang hidup dalam kejahatan pada jalan yang benar, pada jalan kehidupan, pada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk kami dapat berfungsi sebagai teman, sebagai sahabat bagi orang-orang yang berdosa, yang masih hidup dalam ketidakbenaran, yang masih belum mengenal akan Tuhan, supaya kami dapat membawa mereka datang kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka mengalami rahmat dan kasih karunia Tuhan, dan diselamatkan serta menerima anugerah hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam lingkungan di mana kami bergaul. Kami tidak ikut-ikutan terbawa arus dosa, tapi kami menjadi pembawa terang dan pembawa kabar baik, kabar kebenaran yang membimbing orang-orang di sekitar kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jawaban doa. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.